Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Oke, Miss harap semuanya baik aja ya hari ini, bisa ikutin pelajaran. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu syllables and adjective. Oke. Kita lanjut. Di sini ada syllables. Syllable itu apa sih? Nah, syllable itu suku kata dalam bahasa Inggris. Jadi syllable itu artinya suku kata. Dan jadi suku kata itu adalah suara dari sebuah huruf vokal atau vowel, yaitu A, I, U, E, O, yang ketika kita mengucapkan katanya. Nah, jumlah yang kita dengar, suara huruf vokal A, I, U, E, O dalam sebuah kata, itu sama dengan jumlah suku kata yang dimiliki pada kata yang diucapkan. Nah, di sini mungkin murid-murid Miss di sini bakal bingung nih. Jadi Miss langsung masuk ke contoh ya. Maksudnya itu gimana sih jumlah yang kita dengar harus sama dengan jumlah suku katanya. Jadi contohnya gini, kalau dalam bahasa kita masuk ke contoh kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya itu ada makan. Itu terdapat dua suku kata, yaitu ma dan kan. Dan kalau contoh yang kedua itu belajar. Itu terdapat tiga suku kata, itu belajar. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu kalau di bahasa Indonesia. Kita langsung masuk ke yang bahasa Inggris. Nah, jadi Miss bakal jelasin maksud dari jumlah yang kita dengar huruf vokalnya harus sama dengan suku kata yang ada. Jadi di sini can. Kenapa can ini kenapa can ini satu suku kata? Ya, can terdapat satu suku kata atau syllables karena di can itu ada huruf vokal atau vowelnya itu cuma satu. Itu apa? A. Nah, itu yang dimaksud jumlah kata yang kita dengar dengan yang ada itu sama. Jadi kita ngomongnya can. Itu jumlah saat kita ngomong can, di situ huruf vokalnya ada berapa? Ada satu juga. Sama dengan tulisan atau yang udah Miss bikin, di sini ada can. Itu satu suku kata. Lanjut, contohnya itu ada dog. Dog itu satu suku kata. Kenapa? Karena dia mempunyai satu huruf vokal, yaitu huruf O. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Nah, lanjut kita ke contoh selanjutnya itu ada chicken. Chicken berapa suku kata sih? Ya, chicken itu dua suku kata. Itu terdapat chicken. Apa aja suku katanya? Ya, di situ ada huruf I dan E. Jadi, dia terdapat dua suku kata chicken. Lanjut di situ, Miss ada contohnya table. Table itu ada berapa suku kata? Ya, benar dua. Table. Table. Apa aja? Itu ada huruf A dan huruf E. Nah, lanjut di sini Miss juga ada contoh lagi nih. Di sini ada positif. Positif itu berapa suku kata sih? Ya, benar 3 suku kata. Positif. Apa aja sih huruf vowel yang ada di kata positif itu? Ya, ada O, I, dan E. Jadi positif. Lanjut, di sini Miss ada contoh nih yang terakhir itu 3 syllable juga nih, 3 suku kata. Apa sih? Holiday. Ya, holiday. Apa aja tuh huruf vowel atau suku kata yang ada di holiday? Ya, di situ ada O, I, dan E atau A, holiday. Nah, jadi sampai sini paham? Kalau misalnya belum paham, nanti boleh chat di grup, tanya sama Miss, oke? Jadi, syllable itu suku kata. Nah, jumlah suku katanya itu
sesuai dengan apa yang suku katanya itu suara dari sebuah huruf vokal yang dibuat ketika kita mengucapkan kata. Oke, Miss lanjut ke adjective. Di sini ada adjective. Apa itu adjective? Adjective adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah benda. Misalnya, apakah benda itu berbentuk bulat, berbentuk kotak, berwarna hitam, berwarna merah, besar, kecil, dingin, atau panas, dan yang lain sebagainya. Jadi, adjektif itu menggambarkan sebuah noun atau kata benda dengan memberikan informasi tentang objek, ukuran, bentuk, umur, warna kulit, asal atau bahan. Jadi, biar nggak pusing, intinya itu adjektif itu adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Nah, di sini ada kind of adjective, macam-macam adjektif atau kata sifat. Di sini yang pertama itu ada the first about size. Itu size itu apa? Ukuran. Contohnya apa? Contohnya di sini ada big, besar, tall, tinggi, long, panjang, high, tinggi, thin. Thin di sini tuh bisa tipis, juga bisa kurus. Large, luas, small, kecil. Nah, jadi di situ kan ada tall dan high, yang artinya tuh sama-sama tinggi ya. Nah, jadi perbedaan dari tall sama high itu di kegunaannya. Jadi kalau tall itu digunakan untuk fisik orang atau hewan. Sedangkan kalau high itu untuk benda mati. Contohnya kayak gedung yang tinggi gitu. Itu untuk high. Di sini Miss juga ada contoh kalimatnya. Di sini ada the house is big. Rumahnya besar. Dan ada yang kedua itu ada the rule is long. Penggaris itu panjang. Yang ketiga, Miss ada contoh the giraffe is tall animal. Jerapah itu hewan yang tinggi. Nah, jadi kalau tall itu menjelaskan fisik hewan atau orang, sedangkan kalau high untuk benda yang mati. Oke, di sini lanjut macam-macam. Kata sifatnya itu ada color. Color itu warna. Warna itu contohnya ada apa aja sih? Ya, di sini kayak Miss sudah contoh warna itu ada black, contohnya hitam. Di sini juga ada quality. Apa? Ya, quality atau kualitas benda atau seseorang. Contohnya apa? Contohnya itu beautiful. Artinya cantik. Dan yang keempat di sini ada feeling atau perasaan seseorang. Contohnya apa sih feeling itu? Contohnya itu happy atau senang. Okay, the next is about mental. Mental seperti apa sih maksudnya dari kata sifat itu? Contohnya itu smart atau pintar gitu. Dan lanjut ada behavior, artinya perilaku seseorang. Jadi contohnya itu kind atau baik. Nah, di sini Miss udah ngejelasin nih adjektif, macam adjektif yang pertama size. Ada big, tall, size itu apa aja sih? Gitu, ukuran itu apa aja? Big, tall, light. Jadi kata sifat ukuran itu ada big, tall, high, thin, large, small, dan ada color. Nah, colors itu apa aja sih gitu? Colors itu termasuk ke dalam kata sifat. Nah, colors itu ada apa aja? Kalian boleh sebutin 5 contoh lagi dari color.
Dan di sini juga ada quality atau kualitas. Contohnya kayak beautiful, cantik, ugly, jelek gitu. Kalian bisa contoh, quality ini termasuk ke dalam kata sifat juga. Selain beautiful, apalagi kalian cari 5 lagi. Contohnya, lanjut ada feelings. Nah, di sini feelings juga Miss udah kasih contoh, contohnya itu ada happy, senang, juga bisa sad, sedih. Nah, kalian bisa cari 5 contohnya lagi. Dan di sini adjektif atau kata sifat, mental ini termasuk ke dalam adjektif juga. Di sini Miss udah kasih contohnya smart atau pinter. Apalagi sih contoh kata sifat dari mental. Nah, lanjut behavior. Nah, behavior ini perilaku seseorang. Contohnya kayak apa? Kind, baik gitu. Di sini Miss sudah kasih contoh. Kalian bisa menambahkan contohnya 5 lagi. Ini untuk tugasnya. Oke. Jadi tugasnya silahkan dicari 5 contoh dari adjektif atau kata sifat di sampingnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Miss jelasin. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyain ke Miss langsung di grup. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.